Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Syekh Gentaru Tuban, Syekh Rifai. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Syekh Gentaru, yang dikenal pula dengan nama Syekh Rifai, adalah salah satu tokoh penyebar Islam yang melegenda di Kabupaten Tuban. Makamnya terletak di Dusun Kedung Sari, Desa Tuwiriwetan, Kecamatan Merakurak, Tuban. Meski tidak setenar Sunan Bonang, Sunan Bejagung, Sunan Kalijaga, atau Maulana Ibrahim Asmorokondi, peran Syekh Rifai dalam menyebarkan Islam di wilayah Tuban sangat penting, khususnya di daerah-daerah yang dulunya dikenal sebagai kawasan merah, yakni tempat para perampok dan begal. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Syekh Rifai dikenal memiliki ilmu kanuragan yang sangat tinggi. Salah satu kemampuan luar biasanya adalah ilmu rawa rontek, yakni ilmu yang membuatnya tidak bisa mati selama tubuhnya masih utuh menyentuh tanah. Konon, bila kepalanya dipenggal namun belum dimakamkan terpisah, tubuhnya akan kembali hidup dan kepalanya menyatu lagi. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Syekh Rifai juga dikenal sebagai ulama perantau yang sering berpindah tempat dalam menjalankan dakwah. Setelah memiliki banyak murid, ia memilih untuk melakukan uzlah menyepi di sebuah gua bernama Goa Yungyang, yang terletak berdekatan dengan Goa Srunggo. Kawasan ini dikenal sebagai tempat beristirahat para bangsawan dan pembesar Tuban saat itu, termasuk Bupati Wilwatikta, ayah dari Raden Said Sunan Kalijaga. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Goa Srunggo menjadi tempat favorit istri Bupati Wilwatikta untuk berkemah sambil menunggu suaminya berburu. Dari sinilah cerita mistis bermula. Sang istri kerap melihat penampakan seorang pria muda, tampan, dan bersahaja di dinding Goa Yungyang, yang diyakini sebagai penampakan Syekh Rifai. Karena penasaran dan terpesona, ia meminta sang suami lebih sering berburu agar bisa melihat penampakan tersebut. Kecurigaan pun muncul dalam hati Bupati Wilwatikta. Ia kemudian memerintahkan aparatnya menyelidiki Goa Yungyang. Di dalamnya, mereka menemukan Syekh Rifai yang masih muda dan gagah, hidup menyendiri dalam kondisi sehat, karena karomah dan kekuatan spiritualnya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa dalam amarah dan cemburu, Bupati menuduh Syekh Rifai telah menggoda permaisurinya. Meski Syekh Rifai menyangkal dan menolak tuduhan tersebut, ia tetap dijatuhi hukuman pancung. Sebelum pelaksanaan, Syekh Rifai mengajukan syarat. Jika darah yang keluar merah, aku bersalah. Tapi jika darah yang keluar berwarna putih dan harum, aku tidak bersalah. Permintaan itu dikabulkan. Dan benar saja, saat eksekusi dilakukan, darah putih beraroma harum bunga keluar dari leher Syekh Rifai. Bahkan setelah tubuhnya menyentuh tanah, kepala dan tubuhnya kembali menyatu dan ia hidup kembali. Hal ini terjadi beberapa kali hingga akhirnya tubuh dan kepala Syekh Rifai dipisahkan dan dimakamkan di dua lokasi berbeda agar ia tak hidup kembali. Kepala beliau dimakamkan di kawasan Goa Srunggo, yang kini menjadi lokasi ziarah. Tubuhnya dimakamkan di wilayah Sidomukti, Kecamatan Kota, Tuban. Setelah peristiwa itu, Bupati Wilwatikta menyesal dan menyadari kekeliruannya. Ia memerintahkan agar Syekh Rifai dimakamkan dengan layak dan dihormati sebagai ulama. Tak lama setelah pemakaman, terdengar suara gaib yang berkata,
Siapapun pejabat yang menginjakan kaki di Goa Srunggo akan lengser dari jabatannya. Sejak saat itu, nama Syekh Rifai diubah oleh para pengikutnya menjadi Syekh Gentaru, yang berasal dari istilah genta, getah atau darah, dan harum, merujuk pada darah putih harum yang keluar dari tubuh beliau saat dihukum pancung. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Syekh Rifai diyakini memiliki ilmu rawa rontek, sebuah ilmu kebal tingkat tinggi yang membuatnya tidak bisa mati meski tubuhnya dipancung, selama kepala dan badannya belum dipisah secara permanen. Beberapa kali tubuh beliau yang telah terpenggal kembali hidup dan kepalanya menyatu kembali. Hal ini sangat di luar akal sehat manusia, dan hanya mungkin terjadi karena karomah dari Allah kepada hambanya yang saleh. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa saat hukuman pancung dijatuhkan, bukan darah merah yang keluar dari leher beliau, melainkan darah putih seperti susu yang berbau harum. Ini dijadikan bukti bahwa beliau tidak bersalah. Fenomena darah putih yang harum ini menjadi asal-usul nama Gentaru, gabungan kata dari getah, darah, dan harum. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa menurut cerita warga sekitar, semasa Syekh Rifai menyepi di Goa Yungyang, penampakan dirinya kerap muncul di dinding goa. Bahkan istri Bupati Wilwatikta melihat penampakan sosok lelaki muda dan tampan yang santun. Penampakan ini tidak hanya terjadi sekali, dan diyakini sebagai pancaran karomah sang Syekh yang sedang berkholwat kontemplasi spiritual. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa ketika aparat kerajaan menemukan Syekh Rifai di dalam gua, fisiknya masih tampak muda dan gagah, meskipun ia telah bertahun-tahun menyendiri. Hal ini menunjukkan bahwa beliau hidup dengan energi ruhaniyah, bukan sekadar makanan fisik, sebagaimana kisah para sufi dan wali yang mendapat karunia penjagaan jasad dari Allah. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa meskipun Syekh Gentaru, Syekh Rifai, dihormati oleh banyak kalangan sebagai seorang wali yang memiliki karomah, tidak semua pihak memandangnya secara positif. Berikut beberapa pandangan negatif atau kontroversial yang pernah muncul, baik dari sudut pandang historis maupun sosial keagamaan. 1. Tuduhan menggoda istri penguasa. Salah satu alasan utama Syekh Rifai dihukum pancung adalah dugaan bahwa ia telah memikat istri Bupati Wilwatikta, entah dengan sengaja atau tidak. Meskipun versi pengikutnya menyebutkan bahwa beliau tak bersalah dan hanya menjadi korban cinta sepihak, pandangan dari pihak penguasa saat itu bisa saja menganggap beliau sebagai pengganggu rumah tangga bangsawan, sehingga citranya sebagai ulama bisa dipertanyakan oleh kalangan kerajaan atau elit. 2. Ajaran dan amalan yang tidak biasa. Syekh Gentaru dikenal memiliki ilmu kanuragan tinggi dan melakukan khalwat dalam gua selama bertahun-tahun. Bagi sebagian kalangan Islam yang cenderung skriptural atau puritan, amalan semacam ini dianggap tidak sesuai dengan syariat atau bahkan menyerempet ke arah mistik dan hurafat, khususnya jika dikaitkan dengan penampakan gaib, darah putih, atau hidup kembali setelah dipancung. 3. Cerita-cerita mistis yang sulit diverifikasi. Cerita seperti A. Darah putih wangi. B. Tubuh hidup kembali. C. Penampakan di dinding goa. Sering dianggap berlebihan, mitologis, atau sekadar folklore lokal, yang bisa menyesatkan jika tidak dikaji secara kritis. Kalangan akademisi dan sejarawan mungkin melihatnya sebagai cerita rakyat yang bercampur dengan unsur spiritual, bukan fakta sejarah objektif. 4. Dikaitkan dengan ilmu hitam atau ajian sakti. Karena Syekh Rifai disebut menguasai ilmu rawa rontek dan ajian kanuragan, sebagian masyarakat awam atau kalangan ulama yang tidak sepakat bisa menuduhnya menggunakan ilmu hitam atau ajaran yang menyimpang dari Islam murni. Padahal dalam tradisi tasawuf dan karomah para wali, keajaiban seperti itu justru dianggap sebagai bukti ketinggian makam ruhani seseorang, namun tetap menimbulkan debat. 5. Kisah kutukan pejabat di Goa Srunggo. Adanya suara gaib yang mengutuk pejabat yang menginjakkan kaki di Goa Srunggo bisa dianggap sebagai ajaran yang menakut-nakuti,
terutama oleh kalangan pemerintah. Sebagian pihak bahkan bisa menganggapnya sebagai alat kontrol sosial berbasis mistik, yang tak sehat untuk nalar publik modern. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta? Silahkan tulis di kolom komentar. Note, kami bertanya kepada Anda yang mendengar dan melihat video ini. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen. Gimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur. Ayo kita tidur.